Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait tugas besar makalah untuk mata kuliah pemilihan bahan dan proses manufaktur. Di sini saya Ari Kurniawan, kelas RPLA dengan NIM 25500470015. Judul tugas makalah saya yaitu pemilihan bahan dan proses manufaktur pada komponen hexagon bolt dan o-ring untuk komponen Gerslinger coupling. Alur pembahasan, alur presentasi saya terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, konteks dan tujuan pemilihan bahan dan proses. Yang kedua, dasar teori, material selection dan proses selection. Yang ketiga, studi kasus komponen hexagon bolt dan o-ring. Yang keempat, hasil analisis material, proses, biaya, dan produksi. Yang terakhir, simpulan dan rekomendasi. Intinya, pada presentasi ini saya akan membahas hubungan antara fungsi komponen, tuntunan material, proses manufaktur, biaya, dan keandalan operasi. Baik, berikut latar belakang dan fokus analisis. Gerslinger coupling merupakan elastic steel coupling dengan sistem hidrolik damping internal, di mana Gerslinger coupling ini mempunyai dua komponen, salah satunya terdapat hexagon bolt dan o-ring. Fungsi dari Gerslinger coupling sendiri adalah untuk meneruskan torsi dan meredam getaran torsional. Komponen yang saya pilih adalah hexagon bolt dan o-ring. Hexagon bolt berfungsi sebagai elemen pengikat menerima gaya jepit, beban tarik, puntir, dan getaran. Untuk o-ring berfungsi sebagai seal untuk mencegah kebocoran oli pada sistem damping internal. Pemilihan material sangat penting dikarenakan komponen harus sesuai dengan beban kerja, lingkungan, toleransi, umur pakai lifetime, dan biaya perawatan. Tujuan analisis adalah menentukan material dan proses manufaktur yang paling sesuai untuk komponen tersebut. Berikut kerangka pemilihan bahan dan proses. Pemilihan bahan menggunakan pendekatan FCOFV, yaitu pendekatan function, constraint, objective, dan free variable. Function menjelaskan fungsi utama komponen, constraint menjelaskan syarat minimum seperti kekuatan, temperatur, dan ketahanan terhadap fluida. Objektif adalah target yang ingin dicapai seperti lifetime umur pakai, biaya, keandalan. Dan free variable adalah variabel yang dapat dipilih seperti jenis material, dimensi, finishing, dan perlakuan panas. Untuk proses selection, proses ini dibagi menjadi pembentukan utama, proses sekunder, peningkatan sifat, finishing, dan inspeksi. Pada analisis ini, baut atau hexagon bolt diarahkan ke baja berkekuatan tinggi, sedangkan o-ring diarahkan ke elastomer tahan oli. Baik, deskripsi komponen pada Gerslinger coupling. Komponen pertama yaitu hexagon bolt. Hexagon bolt termasuk komponen logam dan berfungsi sebagai elemen pengikat. Hexagon bolt digunakan untuk menjepit dan mengikat bagian kopling seperti flank, side flat, atau bagian pengikat lainnya. Komponen yang kedua yaitu adalah o-ring. O-ring termasuk komponen elastomer atau non-logam. Fungsi dari o-ring adalah menjaga kedapan oli dan mencegah kebocoran. Kedua komponen ini dipilih dikarenakan sama-sama memiliki fungsi yang kritis atau yang penting. Hexagon bolt menjaga sambungan tetap aman, sedangkan o-ring
menjaga sistem damping internal tetap tertutup dan tidak bocor dari oli. Rekomendasi material komponen. Untuk komponen hexagon bolt, material yang direkomendasikan adalah baja karbon medium atau baja paduan rendah berkekuatan tinggi. Kriteria penting untuk hexagon bolt adalah kekuatan tarik, kekuatan luluh, ketangguhan, ketahanan patik, serta kemampuan diberi quenching dan tempering. Hexagon bolt juga harus memiliki ulir presisi dan permukaan yang tahan korosi ringan. Sedangkan untuk standar yang digunakan antara lain ISO 4017, ISO 8981, dan alternatif yaitu ASTM A193. Untuk komponen o-ring, material yang direkomendasikan adalah NBR untuk oli dan temperatur sedang. Jika kondisi kerja lebih berat, dapat digunakan FKM. O-ring harus elastis, tahan oli, memiliki compression set rendah, stabil pada temperatur operasi, dan permukaan tidak retak. Standar yang digunakan pada o-ring adalah ISO 3601 dan ASTM D2000. Rentan operasi dari komponen o-ring pada manual book Geslinger coupling adalah sekitar minus 15 derajat sampai dengan 60 derajat Celcius. Lanjut ke alur proses manufaktur hexagon bolt. Proses pembuatan hexagon bolt dimulai dari bahan baku berupa billet atau batang baja paduan. Bahan dipotong sesuai panjang awal. Selanjutnya dilakukan proses hot forging atau cold heating untuk membentuk kepala hexagon. Setelah itu dilakukan machining untuk merapikan seng, chamfer, dan ukuran. Ulir dibuat melalui thread rolling atau thread cutting. Kemudian dilakukan heat treatment berupa quenching dan tempering. Finishing dilakukan melalui cleaning, coating, atau oil protection. Tahap terakhir adalah inspeksi dimensi, ulir, kepala baut, dan permukaan. Nah, catatan penting pada thread rolling lebih direkomendasikan jika memungkinkan karena dapat meningkatkan kekuatan ulir. Lanjut ke alur proses manufaktur komponen o-ring. O-ring dibuat dari kompon elastomer, misalnya NBR atau FKM. Kompon terdiri dari karet dasar, filler, curing agent, dan aditif. Proses mixing dilakukan untuk menentukan elastisitas dan ketahanan terhadap oli. Selain itu dilakukan molding, bisa dengan compression molding, transfer molding, atau injection molding. Proses curing atau vulkanisasi dilakukan untuk membentuk ikatan silang pada elastomer. Kemudian dilakukan trimming atau deflashing untuk membuang sisa parting line. Lalu jika diperlukan, dilakukan post curing untuk menstabilkan sifat material. Setelah dilakukan cleaning, o-ring diperiksa secara visual dan dimensi. Hal yang diperiksa meliputi retak, flash, dan compression set. Saat pembongkaran atau reassembly dari o-ring sendiri, o-ring dan groove harus diberikan grease dan dipasang tanpa rusak. Lanjut, kesesuaian terhadap tuntutan produk. Nah, dari sisi bahan baku, baja paduan untuk baut memang lebih mahal, tetapi diperlukan untuk keamanan sambungan. Untuk komponen o-ring, NBR lebih ekonomis, sedangkan FKM lebih mahal tetapi cocok untuk kondisi kerja yang lebih berat. Dari sisi tooling, forging die, threading tool, dan cetakan o-ring membutuhkan biaya awal. Namun, biaya tersebut menjadi lebih ekonomis jika diproduksi dilakukan berulang. Dari sisi kontrol proses,
hexagon bolt atau baut memerlukan kontrol dimensi, ulir, dan heat treatment. O-ring memerlukan kontrol temperatur, waktu curing, dan kualitas permukaan. Dari sisi finishing, hexagon memerlukan coating atau oil protection dan inspeksi ulir. O-ring memerlukan trimming, inspeksi visual, inspeksi dimensi, dan harus bebas flash. Intinya, baja paduan heat treated sesuai untuk baut, sedangkan elastomer tahan oli sesuai untuk O-ring. Baik, yang terakhir, simpulan utama dan rekomendasi. Komponen yang dianalisis yaitu komponen hexagon bolt dan O-ring pada Gerslinger coupling. Hexagon bolt sesuai menggunakan baja karbon atau baja paduan kekuatan tinggi. Hexagon bolt memerlukan proses forging atau machining, threading, heat treatment, finishing, dan inspeksi. Untuk O-ring sesuai menggunakan elastomer tahan oli yaitu NBR sebagai pilihan utama dan FKM untuk kondisi yang lebih berat. Rekomendasi yang pertama, gunakan thread rolling untuk baut jika memungkinkan kekuatan ulir meningkat. Rekomendasi yang kedua, lakukan inspeksi visual pada baut atau hexagon bolt dan O-ring sebelum digunakan ulang. Rekomendasi yang ketiga, pengadaan spare part harus mengikuti nomor part atau part number, jumlah kebutuhan, dan ketentuan pemasangan. Kesimpulan, pemilihan material dan proses manufaktur harus selalu disesuaikan dengan fungsi, kondisi kerja, biaya, dan keandalan komponen. Demikian pemaparan terkait tugas besar makalah untuk komponen hexagon bolt dan O-ring. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.